Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari cerita yang beberapa hari yang lalu ya, yang tentang panti asuhan itu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Panti asuhan yang terletak di tengah-tengah hutan kecil. Banyak cerita dan peristiwa seram di dalamnya. Dalam rentang waktu pertengahan tahun 90-an, semuanya akan tertuang di series panti asuhan ini. Simak di sini, hanya diberi story. Seperti di tengah-tengah hutan. Walaupun terbilang kecil, tetapi hutan ini cukup banyak menampung pepohonan. Berbagai jenis pohon ada, dari yang kecil sampai yang menjulang tinggi, dari yang jarang sampai yang lebat dedaunannya. Rumah panti asuhan berdiri hampir di tengah hutan kecil ini. Makanya, sepanas apapun kondisi cuaca, lingkungan panti tetap terasa relatif sejuk dan segar udaranya. Akan makin terasa suasana hutan di waktu pagi hari. Udara sejuk terbilang dingin, di mana embun tebal menghiasi permukaan lingkungan panti dan sekitarnya. Sampai sang embun menghilang terkikis oleh hangatnya sinar mentari. Hutan kecil ini seolah menjadi taman bermain yang luas bagi para penghuni panti, dan juga anak-anak lain yang berasal dari komplek perumahan yang letaknya tidak jauh dari sini. Oh iya, ada sungai kecil juga yang mengalir di sisi sebelah selatan hutan. Sungai yang tidak terlalu besar, namun airnya cukup banyak. Terbilang deras pula ketika datang musim penghujan. Bukannya bangunan besar dan mewah, rumah panti hanya rumah besar biasa, bertingkat, namun memiliki halaman yang terbilang luas. Dibatasi dengan pagar tembok sederhana yang sudah terlihat lusuh dan tua. Di dekat panti juga melintas jalan kecil yang menghubungkan satu komplek perumahan dengan jalan raya besar yang letaknya kira-kira agak jauh dari panti. Jalan kecil ini jarang dilalui oleh penduduk sekitar, walaupun bisa dibilang sebagai jalan pintas kalau mau menuju ke jalan besar, dan lebih banyak dilalui oleh pejalan kaki atau pesepeda. Orang-orang lebih memilih untuk jalan memutar yang lebih jauh jaraknya kalau harus ke jalan besar tadi. Di hutan kecil, bangunan yang berdiri hanya rumah panti asuhan ini. Tidak ada bangunan lain selain itu. Bangunan terdekat hanya komplek perumahan, gedung sekolah dasar, dan pabrik besi baja. Ketiganya berjarak cukup jauh dari panti. Tapi panti asuhan ini tidak bisa dibilang terpencil juga, karena letaknya tidak jauh dari keramaian kota. Ya, bisa dibilang sepinya lingkungan panti karena letaknya memang berada di hutan kecil yang sama sekali tidak ada bangunan lain di dalamnya. Bu, apa sih bedanya panti ini dulu sama sekarang waktu ibu baru datang? Tanya Eva kepada Bu Berta. Keduanya sedang duduk di kursi teras depan panti pada suatu sore yang cerah itu, memperhatikan
anak-anak yang sedang bermain di halaman. Kalau bangunan gak ada yang banyak berubah sih. Paling pagar aja. Rumah ini memang sejak dibangun dulu ya udah gini. Yang berubah ya jalan raya di depan itu. Dulunya jalan kecil yang hanya bisa dilewati satu mobil aja. Jawab Bu Berta setelah ada jeda agak lama. Pepohonan ini dari dulu juga nggak? Tanya Eva lagi. Pepohonan yang dimaksud adalah hutan kecil yang mengelilingi panti. Oh, udah ada. Malah dulu lebih lebat pepohonannya dan lebih luas juga. Gak lama setelah ibu datang, barulah dibangun komplek perumahan KS itu. Gak lama lagi dibangun juga SD 1 itu. Bu Berta menjawab agak panjang. Jadi, yang berdiri duluan adalah bangunan panti ini ya, Bu? Iya. Dan yang ibu tahu, bangunan ini awalnya bukan panti asuhan, tapi ada kegunaan lain. Ibu nggak tahu pasti sih dulunya untuk apa. Yang ibu tahu, bangunan ini sudah berdiri jauh sebelum ibu datang. Oh gitu. Jadi belum jelas ya bangunan ini dulunya apa? Iya, ibu nggak tahu. Percakapan santai ini sebenarnya ada Yani juga. Tapi Yani lebih memilih untuk diam karena Yani kurang lebih sudah tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Eva. Sudah sebulan lebih Eva tinggal di panti. Tapi belum cukup baginya untuk mengenal panti dan isinya secara keseluruhan. Makanya dia banyak bertanya kalau ada kesempatan. Sore ini yang memang cukup santai, jadinya percakapan bisa berlangsung dengan berisi banyak pertanyaan. Sore berangsur gelap seiring tenggelamnya mentari di sisi barat. Satu persatu penghuni panti berhenti beraktivitas di luar, kemudian masuk ke dalam panti. Selepas maghrib, anak yang beragama Islam ada kegiatan mengaji. Berikutnya, belajar pelajaran sekolah sambil menunggu waktu Isya datang. Setelah itu, makan malam bersama. Seperti biasa juga, selepas makan malam, para penghuni melanjutkan kegiatan belajarnya atau berbincang membahas banyak hal dengan sesama penghuni atau dengan ibu-ibu pembina. Kak, makanan satu piring lebih itu ada lagi. Disiapkan lagi sama Bu Dewi. Sambil nyaris berbisik, Eva bilang begitu ke Yani yang duduk di sebelahnya. Iya, kan udah lama enggak, ucap Yani. Iya kak, aku ngitungnya sih udah 3 mingguan gak ada. Seperti yang Eva bilang, piring makanan yang masih berisi nasi dan lauk pauk utuh beserta segelas air putih itu ada lagi di meja makan. Setelah seluruh penghuni sudah selesai makan semua, sepiring makanan yang bagi Eva masih banyak pertanyaan mengenainya. Setelah sekian minggu berlalu, piring itu ada lagi. Melihat itu, gejolak rasa penasaran Eva membuncah. Kak, nanti aku aja ya yang cuci piring, kata Eva. Ya jangan, gak bisa. Kan malam ini bukan giliran kamu. Ini gilirannya Andi sama Iwan. Yani bilang begitu. Ya, nanti aku bilang ke mereka kalau aku aja yang cuci piring. Udah jangan, mereka aja. Kamu kan nanti ada jadwal. Ya udah deh. Eva akhirnya menyerah. Eva masih penasaran dengan sosok yang menyantap satu porsi makanan itu.
Tidak terasa, jarum jam pendek dinding sudah menunjuk ke angka 9. Sudah waktunya untuk tidur. Satu persatu mereka masuk ke kamar masing-masing setelah membereskan semua yang digunakan di ruang tengah. Beberapa menit kemudian, ruang tengah sudah kosong dan gelap. Yani dan Eva juga sudah berada di dalam kamar mereka di lantai atas. Eva sengaja tidak banyak bicara. Seperlunya saja menanggapi kalau Yani mengajak berbincang atau melontarkan pertanyaan. Selebihnya dia hanya diam. Kenapa? Karena Eva sedang menunggu sesuatu. Eva menunggu kegiatan di lantai bawah. Dia menunggu sampai Andi dan Iwan kedengeran mencuci piring. Mencuci piring terakhir. Kok Andi sama Iwan belum kedengeran nyuci piring ya kak? Akhirnya Eva bertanya, karena malam sudah makin larut. "Ah, paling sebentar lagi," jawab Yani santai. Eva kembali diam. Mereka berdua sudah merebahkan tubuh di tempat tidur, menunggu kantuk datang untuk terlelap. Tapi hanya Yani saja, karena Eva masih penasaran dengan cuci piring di bawah. Sudah hampir setengah 11 ketika akhirnya Eva mendengar ada suara gemerincing peralatan makan yang sedang dicuci. Akhirnya, ucap Eva dalam hati. Sempat memperhatikan Yani sebentar, yang ternyata sudah lelap tidur. Eva memutuskan untuk keluar menuju dapur. Sangat penasaran. Eva ingin melihat apakah Andi dan Iwan memang sedang mencuci piring. Dengan langkah sangat hati-hati, karena tidak mau Yani terbangun, Eva akhirnya benar-benar keluar kamar menuju dapur, menuruni tangga. Sementara suara kegiatan cuci piring yang dilakukan Iwan dan Andi masih terus terdengar. Beberapa menit kemudian, Eva sampai juga di dapur. Kak Eva, belum tidur kak?" tanya Andi sambil mengerap piring yang ada di tangannya. Sementara Iwan hanya berdiri memperhatikan. "Kalian malam sekali cuci piringnya. Bukannya tadi udah dicuci ya piringnya?" tanya Eva. Pertanyaan memancing. "Oh iya kak, ini ternyata ada satu piring yang ketinggalan. Hehe," jawab Andi lagi. Eva diam. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Namun memperhatikan gelagat dari Andi dan Iwan, yang Eva merasa kalau mereka berdua sedang menutupi sesuatu. Sebenarnya Eva masih sangat penasaran. Terlebih setelah dia pernah mengalami kejadian aneh tentang piring terakhir itu. Tapi melihat Andi dan Iwan seperti itu, Eva memilih untuk menahan diri. "Udah selesai kak." Hehe, Andi bilang begitu ketika sudah meletakkan piring sendok gelas bersih di tempatnya. "Ya sudah, yuk tidur, udah malam," kata Eva. Ketiganya lalu berjalan menuju kamar masing-masing. Sementara Eva, di kepalanya masih berkecamuk banyak pertanyaan. Selesaikah malam itu? Belum. Kok aku nggak bisa ngantuk sama sekali sih? Kamar sudah nyaris gelap total. Malam sudah mendekat ke dini hari, nyaris jam 12. Tapi Eva masih belum bisa tidur karena letaknya berada di tengah-tengah hutan kecil yang banyak pepohonan. Jadinya, kalau ada angin berhembus walaupun kecil, akan menimbulkan suara dedaunan yang bergerak tertiup.
Malam ini seperti itu. Di luar angin berhembus. Walaupun tidak besar, tetapi cukup untuk menggerakkan dahan pohon dan dedaunannya. Kamar Eva yang letaknya di lantai 2 membuat hembusan angin di luar jadi terasa karena hembusannya masuk juga melalui sela-sela jendela. Sejuk dan dinginnya terasa di kulit. Keriuhan ini makin membuat Eva susah untuk tidur. Masih tergolong anak baru di lingkungan dan tempat yang baru. Eva masih menjalani masa adaptasi di panti ini. Masih banyak hal yang menurutnya asing dan menimbulkan banyak pertanyaan. Singkatnya, untuk tidur nyenyak pun Eva masih kesulitan. Suara dedaunan dan ranting yang beradu tertiup angin terdengar jelas. Padahal jendela sudah tertutup rapat. Tidak terasa pula kalau sudah mendekati jam 1 lewat tengah malam. Saat ini pula Eva merasa kalau angin yang sejak tadi tertiup berangsur jadi berhenti. Riuh suara pepohonan juga ikut hilang, berganti dengan keheningan. Mata masih juga belum bisa terpejam. Eva masih belum merasakan kantuknya. Seharusnya hening yang terjadi ini membuat Eva lebih mudah untuk tidur. Tapi ternyata tidak. Suara-suara tanpa bunyi ini malah membuat tidak merasakan kantuk sama sekali. Jam 1 lewat sedikit ketika akhirnya Eva mendengar sesuatu. Ada suara di luar kamar, tapi masih dalam panti. Suaranya samar, tapi masih kedengaran. Mendengar ini, ingin sekali rasanya Eva membangunkan Yani. Tapi niatnya diurungkan karena Eva tidak tega. Suara apa yang Eva dengar? Eva mendengar ada suara seperti orang yang sedang menyapu lantai di ruang tengah lantai 2, persis di depan kamar. Sk, sk, sk. Kira-kira seperti itu bunyinya. Siapa sih yang nyapu tengah malam gini? Ucap Eva dalam hati. Suara gesekan sapu ijuk dengan permukaan lantai itu konstan terdengar. Terus terdengar. Kadang menjauh, kadang mendekat. Terus menyapu berkeliling di setiap penjuru ruangan. Kedengarannya seperti itu. Mendengar ini, tentu saja Eva makin tidak bisa tidur. Pikirannya tak karuan. Ingin rasanya Eva berdiri mendekat ke pintu dan membukanya untuk melihat siapa gerangan yang sedang menyapu itu. Rasa penasaran memenuhi isi kepala, tapi Eva tidak berani. Ada ketakutan yang tentu saja timbul, mengingat ini masih tengah malam. Masih terus terdengar. Eva terus memperhatikan pintu. Fokus Eva makin menjadi-jadi ketika dari suaranya Eva merasa kalau yang sedang menyapu sedang persis berada di depan pintu kamar. Sebentar lagi bersih. Sebentar lagi bersih. Sebentar lagi bersih. Tiba-tiba Eva mendengar ada orang bicara. Suara perempuan. Siapa itu? Eva tidak tahu. Eva sama sekali tidak mengenali suara itu. Eva yakin itu bukan suara Bu Berta, Mbak Eka, ataupun Bu Dewi. Kenapa begitu yakin? Karena suara yang Eva dengar adalah suara nenek-nenek. Sementara suara gesekan sapu masih terus berlanjut. Eva ketakutan.
sama sekali tidak berani menggerakkan tubuhnya. Tidak mau menimbulkan suara, Eva berharap semoga nenek itu tetap berkegiatan di ruang tengah. Kali ini lebih seram lagi. Nenek itu terdengar tertawa kecil. Tertawa persis di depan pintu. Suara tawa ringkih nenek-nenek. Eva makin ketakutan, menarik selimutnya sebatas leher. Namun mata masih terus memperhatikan pintu. Suara sapuan pada lantai terus terdengar, menjauh mendekat, diselingi sesekali tawa cekikikan kecil sang nenek. Siapa nenek itu? Siapa dia? Eva tidak tahu. Sampai akhirnya semuanya berhenti. Tidak ada lagi suara menyapu dan tawa. Hening kembali terjadi. Heningnya cukup lama. Beberapa menit kemudian, menit terasa sangat lama bagi Eva. Apakah selesai? Belum. Kemudian ada suara lagi. Kali ini membuat suasana makin mencekam. Tek, tek, tek. Ketukan pintu. Eva mendengarnya. Bukan ketukan menggunakan tangan, tapi ketukan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu. Karena suaranya yang khas. Hanya 3 kali. Namun setelahnya ada suara lagi yang membuat Eva nyaris menangis. Sudah selesai. Sudah selesai. Nenek pulang dulu ya. Hehehe. Dari balik pintu, sang nenek bilang begitu, yang membuat Eva ketakutan teramat sangat. Tentu saja, hal ini membuat Eva terjaga dan makin susah untuk tidur. Selesai. Setelah itu hanya ada keheningan yang Eva rasakan. Tapi untuk tidur tetap saja tidak bisa. Sampai subuh menjelang, Eva baru bisa tidur walaupun sebentar. Hai, balik lagi ke gue Bri. Oh ya, series Panti Asuhan ini terinspirasi dari kisah nyata. Tempat dan pelakunya masih ada. Semua kisah Yani, Eva, dan teman-teman akan tertulis di sini nantinya. Sekian cerita untuk malam ini. Tetap sehat supaya kita bisa terus merinding bareng. Sampai jumpa minggu depan. Salam Bri. Oke, itulah cerita panjang dari Mas Bri Story ya, tentang panti asuhan. Jadi ini series yang pernah saya ceritakan berapa hari sebelumnya itu ya. Jadi ini sambungannya. Oke, untuk series berikutnya mungkin minggu depan akan saya ceritakan setelah Mas Bri ini menyelesaikan ceritanya ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.